Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kami takdimi para alim ulama, tokoh masyarakat, para kiai dan para ibu nyai, yang kami hormati pula jajaran panitia penyelenggara acara, dan tak lupa hadirin dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah, amin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas nikmatnya kita semua dapat berkumpul di tempat dan malam yang insya Allah dipenuhi barakah ini, amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa salam sehingga kita memiliki pedoman hidup untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, sehingga terbebas dari kegelapan menuju cahaya. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, yang artinya laqad kana, sungguh-sungguh ada, fi rasulillahi, di dalam diri Rasulullah, uswatun, sebuah panutan, hasanatun, yang baik. Dan apabila digabungkan artinya menjadi sungguh-sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang terbaik. Apa makna yang tersirat dari ayat tersebut? Dalam ayat itu Allah memerintahkan kita untuk mengikuti, mencontoh, bahkan menjadikan seluruh perbuatan kita meneladani Rasul. Karena sangat jelas bagi kita bahwa baginda Rasul adalah manusia paling mulia, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, terjaga lisannya, serta manusia yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu kisah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan cerita yang mana mungkin tidak asing lagi kita dengar, bahwa hiduplah seorang pengemis Yahudi buta yang setiap hari selalu menempati salah satu sudut di pasar kota Madinah. Tidak hanya mengemis, dia juga berseru kepada orang yang berlalu lalang di pasar tersebut, jangan dekati Muhammad, jauhi dia, dia itu penyihir. Jika kalian mendekatinya maka kalian akan terpengaruh olehnya. Begitu kata pengemis tersebut. Setiap hari pengemis tersebut ditemani oleh seseorang di sampingnya. Orang tersebut hanya terdiam menyuapi pengemis tersebut, sedangkan dari mulut pengemis itu selalu keluar cacian dan hinaan kepada baginda Rasul. Hingga pada suatu saat orang itu tak lagi menemani pengemis tersebut. Lalu datanglah orang lain yang menawarkan diri untuk memberi makanan. Beliau adalah salah satu sahabat terbaik baginda Rasulullah, yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tetapi ketika menyuapi pengemis tersebut, bukan rasa terima kasih yang Abu Bakar dapat, tetapi hardikan dan cacian dari pengemis itu. Kau bukan orang yang biasa menyuapiku kemari, hardik pengemis tersebut. Lalu dengan lembut dibalas oleh Abu Bakar, aku adalah orang yang biasa kemari memberimu makan. Lalu seketika dijawab oleh pengemis itu, tidak, kau bukan orang yang biasa kemari, karena jika orang itu yang datang maka tidak perlu tangan ini memegang dan tidak perlu untuk mulut ini
mengunyah, karena dia akan menghaluskan terlebih dahulu makanan yang akan dia masukkan ke dalam mulutku. Mendengar perkataan tersebut, Abu Bakar tak sanggup lagi menahan tangisnya. Dia berkata dengan lemah lembut kepada pengemis tersebut, "Ya, memang aku bukan orang yang biasa menyuapimu kemari. Aku memang tidak bisa selemah lembut orang itu. Kini orang mulia itu telah tiada. Dia adalah Rasulullah Muhammad, orang yang setiap hari kau caci dan kau hina di depan orang banyak di pasar ini." Begitu kata Abu Bakar. Mendengar ucapan Abu Bakar, pengemis tersebut seketika langsung berhadapan di hadapan Abu Bakar dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pengemis tersebut lebih memilih memeluk Islam setelah hardikan dan sumpah serapahnya dibalas oleh kebaikan oleh Nabi akhir zaman tersebut. Subhanallah. Itu Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita? Kita saja yang mendengar bahwa si fulan sedang membicarakan kita, walaupun itu tidak benar kebenarannya, kita akan marah. Dan jika si fulan jatuh sakit, kita akan senang. Betul tidak? Apakah kita bisa meneladani Rasulullah sebagai umatnya? Insya Allah. Semoga kita dapat diberikan hikmah dari cerita tersebut, supaya kita dapat menjadi orang yang mulia dan dirindukan oleh surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, terlepas dari pembahasan, tak terasa saat ini kita telah memasuki bulan Rajab, bulan di mana terjadi suatu peristiwa yang sangat penting bagi kita sebagai umat Islam, yakni peristiwa pertama kali diwajibkannya untuk sholat. Ada yang tahu peristiwa apa? Ada yang tahu? Peristiwa tersebut dinamakan dengan peristiwa Isra Mi'raj, seperti yang telah difirmankan oleh Allah yang sudah jelas tercantum dalam Al-Quran, yang bunyinya Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir, yang artinya Subhanalladzi maha suci zat, asra yang menjalankan bi'abdihi dengan hambanya, lailan pada malam hari, minal masjidil harami dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa kepada masjidil aqsa, alladzi yang barakna telah kami berkahi, haulahu di sekelilingnya, linuriyahu supaya kami memperlihatkan kepadanya, min ayatina sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, innahu sesungguhnya dia, huwa dia, as-sami'u maha mendengar, al-basiru maha melihat. Kita gabungkan artinya, yakni maha suci zat yang telah menjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami dapat memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah, Isra fil lughat atau secara bahasa yakni adalah perjalanan pada malam hari. Wa fi syar'an aw fi istilahan, sedangkan Isra secara syariat atau secara istilah yakni adalah perjalanan Rasulullah pada malam hari dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj fil lughat yakni adalah jenjang naik. Sedangkan Mi'raj dalam istilah atau secara syariat Islam yakni adalah naiknya baginda Rasulullah dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, dan sampailah beliau pada langit tertinggi yakni langit ketujuh. Dalam peristiwa Isra Mi'raj terjadi banyak sekali peristiwa yang sangat luar biasa. Salah satunya diwajibkannya umat Islam untuk sholat. Setelah melalui perjalanan panjang namun terasa singkat, akhirnya Rasulullah turun kembali bersama malaikat Jibril untuk menemui Nabi Ibrahim
Ibrahim dan Nabi Musa. Ketika bertemu dengan Nabi Musa bertanya, "Wahai Muhammad, apa yang Tuhanmu perintahkan untuk umatmu?" Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Wahai Nabi Musa, saya diperintahkan bahwasanya umat saya diwajibkan untuk sholat 50 waktu dalam sehari semalam." Mendengar jawaban Rasulullah, Nabi Musa menjawab kembali, 50 waktu? Itu terlalu banyak wahai Muhammad. Umatku saja yang gagah perkasa tidak mungkin sanggup, apalagi umatmu yang sangat lemah. Kembalilah kepada Tuhanmu wahai Muhammad, mintalah keringanan kepadanya. Kemudian Rasulullah kembali bertemu kepada Allah untuk meminta keringanan. Lalu dikurangi 5 menjadi 45. Namun bagi Nabi Musa masih terlalu banyak, hingga akhirnya Rasulullah naik kembali bertemu dengan Allah dan meminta keringanan hingga dikurangi 5 sampai seterusnya menjadi nominal 5. Tetapi menurut Nabi Musa itu masih terlalu banyak. Itu masih banyak wahai Muhammad. Umatmu tidak akan sanggup untuk melakukannya. Kembalilah lagi kepada Allah dan meminta keringanan. Namun Nabi Muhammad menolaknya, karena Nabi Muhammad merasa malu sudah berulang kali naik turun meminta keringanan. Tidak, Nabi Musa, saya yakin bahwa umat saya mampu melaksanakan sholat 5 kali dalam waktu sehari semalam. Masya Allah, tabarakallah. Nabi Muhammad saja yakin bahwa kita mampu melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Kita sanggup? Sanggup? Bersyukurlah kita karena kita tidak diwajibkan untuk sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Apakah kita bisa membayangkan bahwa kita diwajibkan untuk sholat 50 waktu dalam sehari semalam? Kita sanggup sholat 50 kali? Sanggup sholat 50 kali sehari semalam? Sanggup? Ini saja yang diwajibkan 5 kali masih ada malasnya, apalagi 50 kali. Bersyukurlah kita karena kita hanya diwajibkan untuk salat 5 kali dalam waktu sehari semalam. Semoga kita dapat diberikan keteguhan dan ketabahan oleh Allah supaya kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mengerjakan sholat yang sudah menjadi kewajiban kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita tidak hanya bisa bertemu di dunia dan juga bisa bertemu di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kiranya hanya ini uraian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya atas perhatian dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalam.